Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca risalah Bughyatul Muhibbin tentang manaqib Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi warham li syekhina abil badali wa subba fi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as-salamiyya Wassalli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali wassahbi wal atba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Suratul Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir di surah Al-Ankabut. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Dan adalah tabiatnya Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid amalan dalam keluarganya. Dan lagi adalah beliau radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu anhu dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu adalah beliau radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca Dalailul Khairat hingga 2 khatam di dalam sehari semalam. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu seorang ahli syariat dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya, kecintaannya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu anhu yang senantiasa mutaba'ah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu anhu sekeluarga sangatlah susah,
Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu anhu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkannya kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas, yakni maksudnya menyandang sakit tatkala disakiti manusia, tidak membalas ketika disakiti. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu anhu. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya radhiyallahu anhu, apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah. Semua itu tidak pernah dibalasnya radhiyallahu anhu dengan hal yang serupa. Bahkan adalah beliau radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hi ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya beliau radhiyallahu anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan zuhud dari dunia. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun tiadalah beliau radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya beliau radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu, serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan keramat, juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya, karena mengamalkan perkataan ulama, satrul aurati wajib wa satrul khususiyati aujab. Artinya, bermula menutup aurat itu wajib, dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu seorang yang juga dikaruniai oleh Allah Ta'ala akan sifat-sifat yang elok pada zahiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu, sehingga nampaklah tajalli
sifat jamal Allah, sifat jamalullah, sifat jamalnya Allah Ta'ala pada dirinya radhiyallahu anhu. Demikianlah sekilas tentang mujahadahnya Abah Guru Sekumpul. Semoga kita bisa memetik dan mengambil pengajaran dari cerita tersebut. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah, dan inayahnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.